Pagi, Shalom. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Tentunya semua kalian dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Ya adik-adik, di pagi hari ini, di hari Minggu, di dalam ibadah persekutuan teruna hari ini, ada Kak Melsi dan Kak Natali yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini. Biarlah di hari Minggu ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk bersama beribadah datang kepada Tuhan, walaupun kita bertemu hanya di dalam sebuah video. Biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam sikap sempurna. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Bersama-sama menyiapkan pujian kita di dalam lagu pembukaan di pagi hari ini dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Kami Puji dengan Riang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan napas kehidupan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Walaupun kami hanya beribadah melewati video, biarlah ya Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang menyembah-Mu. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca pujian Mazmur kita di pagi hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah kita lah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Selamat pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Natali. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan
Sebelumnya kita bersaat teduh, mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dilayakkan Tuhan untuk boleh beribadah kembali di hari Minggu ini di tanggal 7 Maret 2021 ya Tuhan. Sebelum kami membaca serta merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami arti dari firman yang boleh kami baca bersama-sama pada pagi hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam namanya Yesus, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca perenungan sabda firman Tuhan yang diambil dari kitab Esra. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang akan dibacakan oleh teman adik-adik, yaitu saudara Aldi. Silahkan. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil di Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Sedemikian jawab akan pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Kak Natali mengucapkan terima kasih buat adik Aldi yang sudah boleh membantu kita di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Judul pelajaran pada pagi hari ini adalah Janji dan Harapan Raihlah. Janji dan Harapan Raihlah. Adik-adik, berdasarkan pemahaman teologi pada pagi hari ini yang menyebutkan janji Kores, seorang raja negeri Persia, kepada umat Israel, yaitu Raja Kores mengeluarkan pengumuman yang disampaikan kepada seluruh wilayah kerajaan Kores, baik secara lisan maupun tulisan, dan isi pengumuman yang mengizinkan umat Israel untuk kembali dan membangun rumah Tuhan di Yehuda. Pembacaan firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Raja Kores juga memerintahkan kepada para penduduk agar menopang umat Israel dalam pembangunan rumah Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mau menceritakan tentang janji dan harapan yang boleh diberikan oleh Raja Kores, Raja negeri Persia, kepada umat Israel.
Dan respon yang ditanggapi oleh umat Israel adalah mereka lalu mempersiapkan diri mereka dan berkemas untuk langsung menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Raja Kores tersebut. Ada di ayat ke-5. Lalu pada saat itu juga mereka tidak serta-merta menyia-nyiakan yang namanya harapan yang sudah diberi oleh Raja Kores kepada umat Israel, karena mereka diizinkan untuk pulang ke negerinya, ke Israel, untuk membangun rumah Tuhan. Nah, disinilah mereka menyadari bahwa mereka juga harus menata kehidupan mereka kembali ketika mereka boleh merasakan kehancuran, rumah Tuhan juga sudah tidak ada, tetapi mereka diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya untuk membangun yang namanya rumah Tuhan di Yerusalem. Adik-adik, masa depan tidak lepas dari kesempatan yang ada. Kesempatan yang diberikan dan yang dijanjikan menjadi suatu harapan buat kita. Sama halnya ketika Raja Kores memberikan harapan dan janji kepada umat Israel untuk pulang ke negerinya dan bahkan untuk membangun sebuah rumah Tuhan itu kembali. Semuanya itu tidak lepas dari kehendak dan campur tangan Tuhan. Namun yang juga penting adalah bagaimana cara kita merealisasikan janji dan harapan yang merupakan kesempatan untuk kita tersebut. Tindakan yang menunjang dan mendukung semua janji menjadi harapan masa depan adik-adik. Ketika ada janji dan harapan, bagaimana kita mau merealisasikannya dengan baik. Nah, di masa depan sekarang, buat adik-adik kelas taruna, Eka dan Dwi, pastinya memiliki banyak keinginan dalam hidup. Namun hal penting yang harus dipersiapkan bagi masa depan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mau meraih suatu harapan dan janji itu. Harapan yang dimaksud adalah ketika kedepannya kita memiliki sebuah cita-cita. Bagaimana sebuah cita-cita itu boleh terwujud, bagaimana boleh diwujud nyatakan dalam kehidupan adik-adik adalah dengan cara belajar dengan tekun. Jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita mau meraih namanya cita-cita, kalau hanya dengan berusaha saja tidak melibatkan Tuhan, maka itu semua sia-sia. Sama halnya juga ketika kita hanya berdoa saja kepada Tuhan, tapi kita tidak berusaha, kita hanya malas-malasan, kita hanya berharap bahwa pasti Tuhan tolong saya, Tuhan pasti akan menggenapi janji dan harapan, bahkan cita-cita yang akan saya raih ke depannya. Pasti Tuhan akan tolong. Bagaimana Tuhan mau tolong kalau diri kita sendiri juga tidak berusaha untuk merealisasikannya dengan baik? Kita belajar dengan tekun, stop dengan kehidupan yang tidak baik, tidak usah ditiru, yang tidak baik tidak usah diikuti, tetapi yang baiklah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Janji dan harapan Tuhan itu nyata. Janji dan harapan Tuhan sama halnya dengan Raja Kores ketika dia digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan harapan dan janji kepada umat Israel pada saat itu. Maka dari itu juga hal yang baik ketika kita diberikan kesempatan untuk meraih cita-cita kita ke depan dengan semua harapan dan janji yang Tuhan telah sediakan bagi kita, maka dengan cara kita merealisasikannya adalah kita berjanji juga untuk diri kita bahwa kita mau menjadi yang lebih baik ke depannya. Tuhan sudah menyediakan apa yang baik buat kita. Bagaimana cara kita mengambilnya, bagaimana cara kita meraihnya, yaitu kita harus ada kerja keras. Adik-adik harus kerja keras, nggak mesti harus cari duit dulu, tidak. Tuhan sudah menyediakan itu dengan baik melalui orang tua kita. Orang tua kita sudah bekerja, orang tua sudah menyiapkan materi dan segalanya. Tinggal adik-adik belajar merealisasikannya dengan cara belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun dan jangan lupakan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Belajar dan berdoa, berusaha dan berdoa. Jangan lupakan Tuhan,
Ingat selalu, janji dan harapan Tuhan itu nyata bagi adik-adik, bagi kita semua, asalkan kita mau meraihnya dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Jika ada yang ingin disampaikan kepada Tuhan secara pribadi, sampaikanlah di dalam doa adik-adik. Dan Kakak Natali akan menuntun kita semua di dalam doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, kami senantiasa dikuatkan, disehatkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun masih dengan ibadah online, tetapi biarlah ya Tuhan kami tetap mensyukurinya, biarlah juga kami boleh merealisasikan dalam kehidupan kami bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami berterima kasih atas sabda firman Tuhan yang boleh kami baca serta renungkan bersama. Biarlah ya Tuhan janji dan harapan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh meraihnya dengan kerja keras kami boleh meraihnya dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Biarlah kami tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa di sorga, kami berdoa akan keberadaan orang tua kami yang selalu menjaga kami, yang selalu mendidik kami, yang selalu sabar. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan kepada mereka, kekuatan kesehatan pun, agar mereka tetap boleh bersuka cita, bersyukur atas tugas tanggung jawab mereka, boleh bersama-sama dengan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa sepanjang minggu ke depan ini Tuhan tetap terus menjaga kami, melindungi kami, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami, memberkati dan menyertai akan kehidupan kami. Kami berdoa akan orang-orang yang berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menilik keberadaan mereka. Biarlah ya Tuhan pemulihan sejati hanya berasal daripada Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, biarlah di dalam peribadahan kami ini kami boleh mengambil bagian di dalamnya. Biarlah kami boleh bersyukur, berterima kasih atas berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari sambil persembahan kita kumpulkan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, Kubri Persembahan. Mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, sumber segala berkat bagi kehidupan kami berterima kasih dan bersyukur atas segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami melalui pekerjaan orang tua kami yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, ada berkat yang kami kumpulkan melalui persembahan syukur ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, kecil dan besarnya. Biarlah Engkau memberkati. Biarlah ya Tuhan persembahan syukur ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, Allah sumber berkat bagi kami. Inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah kita ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kita akan tutup dalam doa dan berkat bagi kita pada pagi hari ini di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi keluarga kami. Angkatlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa kita melalui Putranya Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan memberkati menyertai kehidupan kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.